91. Masuk, kata Bambang saat terdengar suara ketukan dari pintu. Permisi, Pak, seorang pria yang juga merupakan seorang dosen, menyapa Bambang dengan sopan. Iya, ada apa? Tanya Bambang. Ada seorang pria, katanya namanya Ziad. Dia meminta kita semua berkumpul di auditorium, semua mahasiswa dan juga semua dosen. Mata Bambang membesar terkesiap kaget mendengar dosen itu menyebut nama Ziad. Bukan hanya Bambang, Reina juga tidak kalah kagetnya mendengar dosen yang baru saja masuk itu menyebut nama suaminya. Ziad. Ziad siapa yang kamu maksud? Apa yang kamu maksud Ziad, putra dari pemilik Wijaya Group? Tanya Bambang memastikan. Iya, Pak, ia meminta kita sekarang juga berkumpul di auditorium, sekarang juga, karena ada yang ingin dia sampaikan, sahut dosen itu dengan sopan. Bambang sontak menatap ke arah Reina dengan tatapan bingung, mulai sedikit percaya dengan pengakuan Reina tadi. Kak Ziad datang. Kenapa dia bisa datang? Aku kan tidak menghubunginya, gumam Reina yang terdengar jelas di telinga pria parubaya itu. Jadi, kamu benar-benar istri Ziad? Tanya Bambang memastikan. Reina tidak menjawab sama sekali, tapi dia memberikan anggukan kepala, pertanda mengiyakan. Kalau Bapak tidak percaya, kita sebaiknya ke auditorium sekarang. Bapak nanti akan bisa melihat sendiri, aku bohong atau tidak. Reina melemparkan senyumnya ke arah rektor itu. Oh, ruangan auditorium kini sudah dipenuhi oleh para mahasiswa, mahasiswi dan demikian juga dengan dosen-dosen. Di antara mahasiswa, mahasiswi itu, terlihat juga hadir Bastian yang duduk bersama dengan gengnya. Dan tidak jauh dari mereka tampak Farah yang masih tetap dalam pengawasan. Kita dikumpulkan di sini untuk apa sih? Terdengar bisikan dari antara mahasiswa itu. Entah, tapi mungkin ini ada kaitannya dengan mahasiswi semester 1 itu. Dia mungkin akan dikeluarkan dengan tidak hormat dari kampus ini. Kita diminta lihat saat dia dikeluarkan, untuk mengingatkan kita agar kita tidak seperti dia agar bisa tetap kuliah di kampus ini, sahut salah satu dari mahasiswa itu, dan langsung mendapat anggukan kepala dari yang mendengar. Di saat suasana mulai tenang, tampak Ziad masuk bersama dengan anak buahnya. Dan setelah 5 menit kemudian, Bambang, rektor kampus masuk juga disusul oleh Reina dari belakangnya. Selamat siang semua, kalian mungkin bingung kenapa kalian semua harus dikumpulkan di tempat ini. Ini karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Ziad Wijaya. Silakan Pak Ziad. Ziad menganggukkan kepalanya dan langsung melangkah ke panggung. Maaf, sudah mengganggu proses belajar di kampus ini. Tapi, aku mendengar kalau seseorang memfitnah istriku dengan mengatakannya wanita murahan. Tentu saja aku sebagai suaminya tidak bisa terima dengan tuduhan itu, tutur Ziad, membuat suasana ruangan itu mulai berisik. Siapa yang dia maksud? Kalau yang kita tahu kan anak semester 1 itu. Tapi tidak mungkin dia kan. Seperti itulah sebagian dari bisik-bisik yang terdengar. Sayang, kamu berdiri di sini di sampingku. Tatapan Ziad mengarah ke arah Reina. Semua orang sontak ikut menatap ke arah tatapan pria itu. Suasana mulai terdengar gaduh, begitu melihat sosok yang dimaksud oleh Ziad. Sementara itu Bastian menatap dengan mata yang membesar, demikian juga dengan Farah. Reina menerbitkan seulas senyuman manis di bibirnya dan melangkah menghampiri suaminya itu. Aku mau mengumumkan sekaligus mau memberikan klarifikasi mengenai foto-foto yang kalian lihat dan kalian anggap mencoreng nama baik universitas ini. Dia, wanita yang ada di foto itu adalah istriku dan yang selalu menjemputnya adalah aku. Kalaupun ada pria lain yang menjemputnya itu adalah atas perintahku, karena aku sedang banyak pekerjaan. Jadi, kalian semua jangan hujat istriku lagi. Semua orang yang ada di ruangan itu tersentak kaget mendengar pengakuan Ziad. Tidak terkecuali Bastian dan Farah. Jadi, yang dia katakan tadi kalau dia sudah bersuami itu benar. Bodohnya aku. Bastian merutuki dirinya dalam hati. Kenapa begitu aku jatuh cinta, aku tidak bisa memilikinya. Mana aku sempat menghinanya lagi, lanjut pria itu sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Sementara teman-temannya menepuk-nepuk pundaknya, memberikan tanda seakan meminta pria itu untuk sabar. Beda dengan Bastian, wajah Farah justru semakin pucat. Ingin dia kabur,
Tapi dia benar-benar sudah tidak bisa berkutik karena dua orang anak buah Ziyad yang berdiri di sampingnya. Dan kamu, Nona Farah, kamu sudah berani mengusik istriku, itu berarti kamu juga sudah mengusikku. Sekarang, kamu akan lihat bagaimana aku bisa membuatmu malu. Kini tatapan Ziyad sudah mengarah ke arah Farah. Tatapan itu sangat tajam bak sebilah belati yang siap menghujam jantung. Selena dulu masih baik, tidak mau menuntutmu, atas perbuatanmu dulu padanya dan Reina istriku. Itu dia lakukan karena dia masih memikirkan masa depanmu. Tapi, kali ini kamu salah cari lawan. Aku tidak sebaik Selena. Sekarang kamu siap-siap menerima segala konsekuensi atas perbuatanmu hari ini pada istriku. Wajah Farah semakin pucat bak tidak dialiri darah sama sekali. Kakinya juga sudah mulai bergetar seiring dengan detak jantungnya yang tidak beraturan. Asal kalian tahu, aku sudah menyelidiki semuanya tentang Farah. Dialah yang sebenarnya seperti yang dituduhkannya pada istriku. Dialah yang sebenarnya simpanan pria hidung belang, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang tuanya yang mewah. Karena dia dianggap penyebab turunnya jabatan papanya dari manajer keuangan menjadi staf biasa. Tidak, itu tidak benar. Tolong jangan asal menuduh. Pekik Farah menyangkal ucapan Ziyad. Anda tidak boleh asal menuduh tanpa adanya bukti, Tuan Ziyad. Sambungnya kembali. Ziyad berdecih seraya tersenyum sinis. Kamu kira aku orang bodoh yang asal bicara tanpa adanya bukti? Kamu yakin, aku memperlihatkan semua buktinya? Kalau aku perlihatkan kamu akan semakin malu. Farah terdiam seketika kembali takut. Namun, tiba-tiba dia tersenyum, membuat alis Ziyad bertaut, dia pasti hanya menggertakku saja. Tidak mungkin dia punya bukti. Dari mana dia bisa menemukannya coba? Aku tidak boleh terlihat panik, batin Farah dengan sangat yakin. Kamu kira aku takut? Kalau kamu memang punya bukti, buktikan saja. Tantang Farah. Ziyad kembali tersenyum smirk, lalu memberikan kode pada anak buahnya. Karena sudah mengerti kode dari atasannya, anak buah Ziyad itu lalu memasukkan sebuah flash disk ke laptop lalu infocus diarahkan ke layar putih besar. Tampak di layar itu foto-foto Farah dengan beda-beda pria parubaya, yang memang wajah para pria itu disensor. Tampak juga video rekaman CCTV saat Farah masuk ke dalam hotel dengan pakaiannya minim sembari menggandeng mesra seorang pria. Bukan hanya itu, bahkan histori chat Farah dengan beberapa pria ditampilkan di layar. Kamu yang meminta aku memperlihatkannya kan? Kamu bisa lihat kalau yang kukatakan bukan gerakan sambal, ucap Ziyad, menatap sinis ke arah Farah. Suara sorakan dan teriakan memaki dari para mahasiswi yang ada di ruangan itu, seketika memenuhi ruangan itu. Hal itu membuat wajah Farah memerah menahan malu. Wanita itu sontak ingin berlari keluar saking malunya. Tunggu Nona Farah, aku belum selesai, teriak Ziyad mencegah Farah pergi. Aku cuma mau mengingatkanmu, agar jangan sekali-sekali kamu mengusik istriku lagi. Dan aku juga mau memberitahukan sesuatu padamu, selain aku pastikan kamu keluar dari kampus ini, aku juga pastikan tidak akan ada universitas bagus yang menerima kamu lagi. Pungkas Ziyad dengan tegas. Farah sontak menghambur ke arah Ziyad dan berlutut di kaki pria itu. Tolong, Tuan, jangan seperti itu. Aku tahu aku salah, dan aku benar-benar minta maaf. Tapi aku mohon jangan hukum aku seperti itu. Kalau Anda mau memintaku jadi pelayan, atau apapun itu, aku mau, asal jangan memasukkan namaku di daftar hitam untuk bisa kuliah lagi. Aku sudah pernah membuat orang tuaku kecewa, tolong kasih aku kesempatan, agar aku bisa membanggakan orang tuaku dengan aku bisa menyelesaikan pendidikanku. Mohon Farah sembari sesungguhkan. Ziyad sama sekali terlihat tidak peduli. Pria itu dengan gayanya memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan menatap Farah dengan tatapan sinis. Karena tidak mendapat tanggapan dari Ziyad, Farah sontak berlutut ke kaki Reina. Ren, tolong maafkan aku. Aku takut aku salah. Aku janji tidak akan mengusirmu lagi. Tapi aku mohon, tolong minta suamimu untuk tidak memberikan hukuman seberat itu. Tolong kasihani aku. Farah semakin terisak-isak. Kak Ziyad garis bawah. Jangan memohon apapun padaku tentang dia, keputusanku sudah bulat. Ayo pergi dari sini. Belum sempat Reina mengucapkan kata-katanya, Ziyad sudah meraih tangan istrinya itu,
karena dia tahu kalau istrinya itu memiliki sikap empati yang tinggi. Dia pasti tidak akan tega pada Farah dan akan memintanya untuk membatalkan hukumannya. Jadi, sebelum itu terjadi, sebaiknya langsung diantisipasi dengan mengajak istrinya itu pergi. Reina yang melihat wajah serius suaminya tidak berani membantah lagi. Wanita itu pun mau tidak mau mengikuti langkah Ziyad suaminya. Ketika mereka melewati kursi Bastian, Ziyad menghentikan langkahnya tepat di samping pria yang kebetulan langsung berdiri. Reina itu istriku, jadi aku ingatkan kamu agar jangan sesekali mendekatinya lagi. Aku tahu kalau kamu juga tadi sempat merendahkannya, tapi aku cukup maklum, itu karena kamu tidak tahu. Tapi, mulai sekarang, kalau saja aku tahu kamu masih berusaha mendekatinya, aku tidak akan berdiam diri, paham kamu? Pungkas Ziyad yang langit beranjak pergi tanpa menunggu jawaban Bastian. Bersambung, 92, hari berlalu begitu cepat. Tidak terasa sudah 2 bulan lamanya berlalu sejak Ziyad menghempaskan wanita yang ingin menjatuhkan Reina istrinya. Langit kini sudah berubah warna menjadi jingga pertanda akan malam. Malam ini dengan sengaja Ziyad mengajak Reina untuk menginap di hotel mewah berbintang 5 milik keluarganya. Katanya ia ingin bersantai sejenak, melepaskan penat dari rasa lelah, bekerja selama seminggu ini. Awalnya Reina menolak karena tidak enak meninggalkan baby Arkayuda pada tiur mama mertuanya. Namun, mama mertuanya itu justru memintanya untuk menuruti kemauan putranya. Yang penting stok ASI tetap ada. Ziyad terlihat melangkah dengan gagah, sembari menggandeng tangan Reina, menuju kamar yang akan mereka tempati. Setelah sampai di depan kamar yang dituju, Ziyad langsung menempel kartu akses yang dia punya untuk bisa masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke kamar, Reina mengerenyitkan keningnya, ketika melihat ada sebuah gaun yang sangat indah, mewah dan elegan mirip seperti gaun pengantin, tergeletak di atas ranjang. Itu, untuk kamu. Kamu harus pakai sekarang ya, sayang. Celetuk Ziyad, tahu apa yang sedang dipikiran oleh istrinya itu. Kak, kenapa aku harus pakai gaun ini? Reina mengerenyitkan keningnya, bingung. Malam ini ada jamuan makan malam untuk merayakan anniversary pernikahan salah satu kolegaku, sayang. Jadi, dress kodenya itu gaun pengantin. Gitu ya, kenapa mendadak seperti ini? Aku belum mempersiapkan mentalku untuk tampil sebagai istrimu di depan para kolegamu. Jadi, aku di kamar aja ya. Reina memasang wajah memelas. Sayang, tidak mungkin kan aku hadir tanpa pasangan. Kamu mau aku dijodoh-jodohkan nanti dengan putri mereka? Reina dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak mau, ucapnya tegas. Kalau tidak mau, berarti kamu harus ikut. Ziyad tersenyum, lalu mengecup lembut bibir istrinya itu. Reina menghela napasnya dengan berat, lalu menggigit bibirnya seakan dia masih ragu untuk ikut. Tapi, Kak, apa nanti aku tidak akan malu-maluin di acara itu? Aku pasti kalah cantik dengan wanita-wanita di pesta itu. Bukan hanya itu, mereka pasti akan membicarakanku nanti karena bukan dari kalangan mereka, desis Reina dengan lirih. Ziyad menelisik tubuh Reina dari atas sampai ke bawah, siapa bilang kamu akan malu-maluin? Justru aku akan sangat bangga bisa berdampingan dengan wanita secantik kamu, untuk masalah yang kamu katakan tadi, tidak akan ada yang berani mengataiku, percayalah. Ziyad berusaha meyakinkan sang istri. Sekarang, kamu tidak usah ragu ya. Percayalah, kamu itu selalu cantik di mataku. Bukannya itu lebih dari cukup. Ziyad mengangkat dagu Reina dan mendaratkan bibirnya lagi ke bibir istrinya itu. Ciuman mereka terhenti karena tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Itu pasti Mua yang aku panggil, untuk merias kamu. Sekarang kamu dirias dulu ya. Ziyad melangkahkan kakinya untuk membuka pintu. Setelah Ziyad membuka pintu tampak 2 orang wanita masuk, yang Reina yakin adalah Mua yang akan meriasnya. Sementara itu Ziyad minta izin untuk pergi sebentar. Tanpa menunggu lama, kedua wanita itu langsung melakukan pekerjaan untuk merias Reina. Beruntung Reina memang sudah cantik dari awal, sehingga kedua Mua itu tidak mengalami kesulitan sama sekali saat merias istri Ziyad itu. Nona, sudah selesai. Mari aku bantu untuk memakaikan gaunnya, ucap salah satu dari wanita Mua itu, dengan menyelipkan sebuah senyuman. Reina membalas senyum wanita itu,
lalu berdiri untuk mengganti pakaiannya dengan gaun pengantin yang diberikan oleh Ziyad suaminya. "Wah, Anda terlihat sangat cantik sekarang," puji dua wanita itu bergantian. "Benarkah?" Reina masih saja kurang percaya. "Iya, Nona, Tuan Ziyad pasti akan terpesona dan akan semakin cinta saat melihat Anda nanti." Salah satu dari mua itu berusaha meyakinkan Reina. "Kalau begitu, terima kasih ya buat kalian berdua." "Sama-sama," Noah sahut keduanya bersamaan. "Sekarang, ayo kami bantu Anda keluar. Tuan Ziyad mungkin sudah menunggu di tempat pesta." "Tunggu dulu, apa suami saya tidak menjemput saya ke kamar ini?" Reina mengenyitkan keningnya. "Tidak, Nona, tadi Tuan Ziyad meminta kami untuk langsung membawa Anda keluar setelah Nona selesai dirias." "Haish, kenapa kami tidak pergi bersama sih? Kan aku malu kalau jalan keluar dengan pakaian seperti ini." Reina mulai kesal. "Buat apa malu, Nona? Anda sangat cantik dengan gaun itu. Mari, Nona, ikut kami. Tuan Ziyad pasti sudah tidak sabar menunggu Anda." Kembali salah satu mua itu meminta Reina untuk keluar. Untungnya kali ini wanita itu menurut dan mengikuti dua wanita itu. "Kita sebenarnya mau kemana sih?" Reina kembali bertanya ketika mereka keluar dari lift. "Sabar, Nona, sebentar lagi Anda pasti akan tahu." Dua mua itu tersenyum manis. Mereka bertiga kini tiba di depan pintu ballroom, hingga membuat Reina sontak berhenti melangkah karena semakin bingung. "Kenapa berhenti, Nona? Apa benar suamiku di dalam sana? Kenapa dia tidak menjemputku keluar?" tanya Reina memastikan. "Iya, Nona, Tuan Ziyad ada di dalam sana. Mungkin dia sibuk di dalam makanya tidak menjemput Anda. Mari masuk." Tangan mua itu kembali terulur untuk menuntun Reina masuk ke dalam. Mau tidak mau akhirnya Reina melangkahkan kakinya masuk. Mata Reina sontak membesar dengan sempurna, melihat dekorasi ballroom yang sangat indah dan mewah, dan tentu saja sudah ramai dengan orang-orang. Ia mengenyitkan keningnya begitu melihat kalau pakaian orang-orang di ruangan itu tidak sama seperti dirinya. Orang-orang itu hanya berpakaian pesta seperti undangan pada umumnya. "Sepertinya kita salah tempat. Sebaiknya kita pergi, karena dress code para undangan itu pakaian pengantin." Reina berbalik hendak pergi, tapi alangkah kagetnya dia ketika dia melihat sosok Ziyad yang ternyata berdiri di depannya. Pria itu tampak gagah dengan balutan tuxedo berwarna navy. Pria itu kini tersenyum sembari membawa bunga di tangannya. "Nih, buat kamu." Ziyad menyerahkan bunga yang ada di tangannya ke tangan Reina. Tampak tangan wanita itu gemetaran saat menerima bunga itu dari tangan suaminya itu. "Ini sebenarnya ada apa, Kak?" tanya Reina dengan suara yang bergetar. Ziyad tidak langsung menjawab. Pria itu justru tersenyum dan langsung berpindah tempat ke sebelah kanan Reina. Kemudian dia meraih tangan istrinya itu dan menggandengnya. "Sekarang, acara resepsi pernikahan kita, sayang. Maaf, kalau baru kali ini aku bisa memberikan pesta pernikahan untukmu. Aku juga ingin mengumumkan kalau aku sudah menikah dan mengenalkanmu sebagai istriku, agar kejadian-kejadian seperti 2 bulan yang lalu tidak terjadi lagi," jawab Ziyad disertai dengan senyuman manisnya. Reina bergeming. Wanita itu benar-benar speechless, dan terlihat sangat terharu. Itu terlihat dari mata wanita itu yang tampak berembun berusaha untuk menahan agar air matanya tidak keluar. "Ini benaran, Kak?" tanya Reina yang masih terlihat tidak percaya. "Iya, ini benaran. Sekarang kita jalan ke depan yuk." Ziyad dan Reina akhirnya berjalan ke depan menuju pelaminan, diiringi dengan musik yang sangat romantis dan gemuruh tepuk tangan dari para tamu undangan yang hadir. Tampak di antara undangan ada Selena dan Trisno suaminya. Bukan hanya mereka, di kerumunan tamu itu tampak juga ada Naya yang ditemani Randi. Ya, sebulan lalu, Naya akhirnya dibebaskan, dan dia sudah meminta maaf secara langsung pada keluarga besar Ziyad. "Sejak kapan kamu menyiapkan semua ini?" tanya Reina setelah mereka sudah tiba di pelaminan. Sebenarnya aku sudah merencanakannya sejak 2 bulan lalu, semenjak kejadian itu. Tapi persiapannya aku baru lakukan sebulan yang lalu," sahut Ziyad sembari menggenggam erat tangan Reina lalu membawa punggung tangan wanita itu ke bibirnya. Reina masih seperti orang linglung. Dia masih seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Kamu kenapa,
sayang? Tanya Ziyad dengan kening yang berkerut. Aku tidak apa-apa, cuma aku masih belum percaya ini nyata atau cuma mimpi. Ini tentu saja nyata, sayang. Tegas Ziyad merasa gemas melihat ekspresi wajah istrinya itu. Apa kamu suka semua dekorasinya? Ziyad kembali bertanya. Tentu saja aku suka, Kak. Aku tidak punya alasan untuk tidak menyukai hal seindah ini, jawab Reina, jujur. Aku bahagia kalau kamu memang benar-benar menyukainya, sayang, ucap Ziyad seraya kembali mengecup punggung tangan Reina yang masih ada di genggamannya. Terima kasih ya, Kak. Ini benar-benar, aku tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata. Pokoknya ini benar-benar hal yang sangat membahagiakan untukku, ucap Reina dengan mata yang kembali berkilauan karena sedang menahan tangis. Tidak perlu berterima kasih, karena memang ini sudah seharusnya aku lakukan sejak dulu. Ziyad tersenyum menanggapi ucapan terima kasih Reina. Pria itu juga ikut merasa bahagia melihat kejutan yang dia berikan pada sang istri berhasil. Reina tiba-tiba tersentak kaget karena tangan Ziyad tiba-tiba merangkul pinggangnya. Sayang, kamu cantik sekali malam ini. Melihat kecantikan kamu ini, aku ingin cepat-cepat membawa kamu dari sini dan menerkammu habis-habisan. Bisik Ziyad membuat pipi Reina seketika merona. Bersambung, 93. Selamat ya buat kalian berdua, ucap Naya saat dirinya menghampiri Reina dan Ziyad di panggung. Ah, terima kasih, Nay. Reina memeluk tubuh Naya dengan erat. Sementara Ziyad terlihat memasang wajah datar tanpa ekspresi. Jujur saja, walaupun Naya sudah meminta maaf dan benar-benar tidak pernah mengusiknya lagi, hatinya masih saja belum sepenuhnya bisa melupakan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Apa ini pacar kamu? Tanya Reina sembari menunjuk ke arah Randi. Bukan, iya, sahut Naya dan Randi bersamaan. Naya sontak menatap ke arah Randi dengan tatapan penuh tanya. Sejak kapan aku pacaran dengannya? Bisik wanita itu pada dirinya sendiri. Mana yang benar? Kamu jawab bukan sedangkan dia jawab iya. Kamu tidak perlu malu mengakuinya, Nay. Reina tersenyum penuh makna. Tapi, kami memang benaran tidak garis bawah. Tidak perlu ditutupi lagi, sayang. Kita kan memang sudah pacaran. Tidak perlu malu, sambar Randi dengan cepat. Naya mengerenyitkan keningnya. Dia kembali ingin membantah, tapi dia mengurungkannya karena tiba-tiba sebuah pemikiran berkelebat di pikirannya. Mungkin Kak Randi bicara seperti itu hanya untuk meyakinkan Kak Ziyad saja, kalau aku benar-benar tidak akan mengusiknya lagi. Sebaiknya aku harus mengikuti permainannya. Tapi, seandainya benar, betapa bahagianya aku. Sadar Naya, sadar, jangan berharap terlalu tinggi. Ingat, dia hanya berpura-pura. Bisik Naya pada dirinya sendiri. Naya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya aku ngaku deh. Naya berinisiatif menggandeng tangan Randi dan bergelayut manja di lengan pria itu. Kemudian, dia kembali menoleh ke arah Reina. Kami memang sudah menjalin hubungan, Ren, tadinya aku masih ingin menutupinya karena aku ingin kasih kejutan, sahut Naya, dengan senyuman yang tidak pernah tanggal dari bibirnya. Wah, kalau begitu kapan kamu nyusul? Reina terlihat sangat antusias. Aku rasa aku masih terlalu muda. Nanti saja kalau aku sudah siap. Aku ingin kuliah dulu, sahut Naya. Oh, terima kasih ya, Kak sudah bantu aku tadi, ucap Naya setelah dirinya dan Randi sudah keluar dari ballroom. Bantu? Randi mengerenyitkan keningnya. Emangnya aku bantu kamu dalam hal apa? Imbuhnya. Ya, tadi kakak sengajakan mengaku pacarku, karena melihat sikap Kak Ziyad yang masih ragu denganku. Kakak hanya ingin membuat dia tidak berpikiran negatif lagi kan padaku. Randi menghela napasnya dengan cukup berat mendengar ucapan Naya. Raut wajah pria itu terlihat sangat kesal. Jadi kamu menganggap ucapanku tadi hanya pura-pura? Tanyanya. Iya, emang seperti itu kan? Alis Naya terlihat bertaut. Tapi aku serius, Nay. Aku memang merasa kalau kedekatan kita selama ini menandakan kalau kita sudah jadian. Walaupun aku akui kalau aku memang tidak pernah memintamu untuk menjadi kekasihku, tutur Randi dengan raut wajah serius. Naya sontak tercenung tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Nay, kenapa kamu diam? Randi menyentuh pundak Naya, hingga membuat wanita itu terjengkit kaget.
Ma, maksud kamu tadi apa? Kenapa kamu bisa beranggapan kedekatan kita sebagai tanda kalau kita? Naya menggantung ucapannya di udara, karena dia yakin kalau Randi pasti paham apa yang akan dia katakan sekalipun dia tidak mengungkapkannya. Randi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Pria seketika merasa gugup untuk menjawab pertanyaan Naya. Maaf, Nay. Tapi, emangnya kamu tidak suka ya? Kalau kamu tidak suka, maaf. Mungkin aku saja yang salah paham dengan kedekatan kita selama ini. Mungkin aku saja yang berharap lebih. Salahku juga sih, tanpa bertanya lebih dulu. Aku main asal klaim kalau kamu pacarku. Tapi, aku tidak bisa memungkiri kalau aku bisa beranggapan seperti itu. Mungkin karena aku sudah jatuh cinta padamu, tutur Randi dengan lirih. Naya dia 1000 bahasa. Raut wajah wanita itu terlihat sukar untuk dibaca. Padahal kalau bisa ditilik isi hatinya, sebenarnya bisa dilihat kalau hatinya itu kini penuh dengan bunga yang mekar, saking bahagianya mendengar pengakuan Randi. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hati wanita itu, membuat dirinya tidak memperlihatkan perasaannya yang sesungguhnya. Nay, kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak punya perasaan yang sama sepertiku? Randi kembali menyentuh pundak Naya. Maaf, Kak, aku sama sekali tidak bisa membalas cintamu. Selama ini aku menganggap kedekatan kita, sama seperti seorang kakak pada adiknya, tidak lebih. Sahut Naya dengan suara yang sangat lirih. Kenapa? Apa karena kamu masih mencintai Ziyad? Kamu belum bisa melupakan cintamu padanya ya? Nada bicara Randi mulai terlihat berapi-api. Naya tidak menjawab sama sekali. Ia memilih untuk diam. Kenapa kamu diam, Nay? Kamu masih mencintainya kan? Atau kamu merasa kalau aku tidak pantas untukmu, karena aku tidak sekaya kamu atau Ziyad? Kalau itu yang kamu pikirkan, oke, aku akui kalau aku tidak sekaya Ziyad, tapi aku juga mampu memberikan apa yang kamu mau, Nay. Orang tuaku juga punya perusahaan dan aku ini putra satu-satunya mereka, tutur Randi dengan sangat berapi-api. Kak Randi, sebenarnya aku sudah tahu tentang itu. Sebenarnya ini bukan karena aku belum bisa melupakan Kak Ziyad, tapi, itu karena aku sama sekali tidak punya perasaan cinta padamu. Bukanlah kamu yang pernah bilang kalau cinta tidak boleh dipaksakan. Jadi tolong bisa mengerti, tutur Naya, yang sebenarnya sangat bertentangan dengan isi hatinya. Arg, apa sih kurangnya aku? Kenapa kamu tidak bisa mencintaiku? Randi mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu tidak ada kurangnya, tapi, perasaan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Aku tidak ingin menerima cintamu, hanya karena merasa tidak enak untuk menolak, jadi, aku memutuskan untuk jujur saja, supaya kamu tidak berharap lebih. Sekali lagi, maaf, Kak Randi. Wajah Naya terlihat memelas berusaha menahan tangis. Randi terdiam, ia kemudian berbalik memutuskan untuk pergi. Kak mau kemana? Panggil Naya, mencegah pria itu pergi. Mau pulang. Untuk apa aku di sini? Kalau aku tetap di sini, hatiku akan semakin sakit mengingat penolakanmu. Jadi, aku ingin menenangkan diriku dulu, sahut Randi, tanpa menoleh ke arah Naya. Tanpa menunggu Naya bicara lagi, Randi kembali melanjutkan langkahnya, meninggalkan Naya yang kini hanya bisa menatap punggung pria itu. Mata Naya sontak berair menatap kepergian Randi, sampai tubuh pria itu menghilang dari depan matanya. Kenapa kamu membohongi hatimu, nak? Tiba-tiba Naya dikagetkan suara seorang wanita yang sangat familiar di telinganya. Mama, sejak kapan Mama di dekat sini? Ya, wanita yang baru saja muncul itu adalah Catherine, mamanya. Kamu jangan alihkan pertanyaan, Nay. Sekarang tolong kamu kasih tahu Mama, kenapa kamu berbohong tentang perasaanmu pada Nak Randi? Mama tahu, kalau kamu sebenarnya mencintainya kan? Pukas Catherine dengan sangat yakin. Ma, sudah jangan bahas tentang itu lagi. Sekarang aku mau pulang, aku duluan ya, Ma. Naya berusaha untuk bersikap biasanya saja. Nay, jangan seperti itu nak. Randi itu Mama lihat laki-laki baik dan bertanggung jawab. Mama yakin kalau kamu sebenarnya sudah mencintainya. Kamu akan menyesali penolakanmu nanti nak. Naya menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara dengan sangat berat. Ma, Mama memang paling mengerti perasaanku.
Aku akui kalau aku memang mencintai Kak Randi, tapi aku sadar kalau aku ini mantan narapidana. Aku yakin kalau keluarga Kak Randi nantinya tidak akan menyetujui kedekatan kami. Makanya sebelum terlalu jauh, lebih baik aku mencegahnya sekarang. Aku tidak ingin, suatu saat Kak Randi dihadapkan dengan pilihan, antara memilihku atau keluarganya. Aku tidak ingin menjadi orang yang egois lagi, Ma. Aku tidak ingin Kak Randi nantinya menentang orang tuanya karena memilihku. Tutur Naya panjang lebar tanpa jeda, membuat Tiur seketika terdiam. Bersambung 94. Sejak malam itu, Naya sudah tidak pernah menerima pesan dari Randi lagi. Tidak seperti biasanya yang hampir setiap jam mendapatkan chat dari pria itu. Bahkan setiap malam selalu tidak pernah lupa untuk menghubunginya sebelum tidur. Bohong kalau Naya mengatakan kalau dia tidak rindu atau merasa kehilangan. Wanita itu justru benar-benar sangat kehilangan, tapi dia cukup sadar diri untuk tidak menghubungi pria itu. Jadi, kamu serius mau kembali ke Amerika, Nak? Catherine duduk di tepi ranjang saat putrinya itu sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam sebuah koper besar. Iya, Ma, aku akan kuliah di sana. Lagian, aku ingin hubunganku dengan Taraf membaik. Jadi, aku pikir-pikir aku harus dekat dengannya, sahut Naya sembari tersenyum. Kamu serius ke sana karena ingin memperbaiki hubungan dengan Taraf, atau kamu hanya ingin bisa benar-benar menjauh dari Nak Randi? Dari nada bicaranya, terlihat kalau Catherine merasa berat membiarkan putrinya itu pergi jauh dari dia dan suaminya. Naya sontak berhenti sejenak memasukkan pakaiannya ke dalam koper begitu mendengar nama pria yang sudah berhasil mencuri hatinya itu. Ada sedikit rasa sakit seperti dicubit yang dia rasakan sekarang. Dua-duanya, Ma. Aku ingin benar-benar bisa jauh dari Kak Randi. Aku ingin dia mendapat wanita yang lebih baik dariku. Wanita yang tidak akan membuat keluarganya malu. Naya masih berusaha untuk tersenyum, walaupun sebenarnya dia ingin sekali menangis. Bagaimana tidak, dia harus 2 kali mengalami patah hati dan yang kali ini patahnya lebih menyakitkan. Tapi, dia sudah berjanji dalam hati kalau dia tidak akan pernah mau menjadi orang yang egois lagi. Catherine menarik napas dan mengembuskan dengan sekali hentakan dan cukup berat. Terserah kamulah, Nak. Apa yang menurutmu baik, Mama hanya bisa mendukungnya. Pesan Mama, kamu baik-baik ya di sana. Jangan selalu terkungkung dengan perasaan sedihmu. Kamu harus tetap semangat, pungkas Catherine dengan raut wajah sedih. Jujur saja, dia masih ingin tetap bersama putrinya itu, untuk mengembalikan waktu yang dilalui di masa-masa di mana dia dan putrinya itu masih sering berselisih paham. Karena baru belakangan ini dia dan putrinya bisa dekat seperti seorang ibu dan anak. Mama tenang saja ya, aku pasti tidak akan mengecewakan Mama lagi. Aku akan menjadi wanita yang kuat sama seperti Mama. Aku tidak akan terpuruk hanya karena patah hati. Naya duduk di samping mamanya dan memeluknya wanita itu dengan erat. Air mata Catherine tanpa bisa dicegah lagi, akhirnya merembes turun membasahi pipinya. Namun, dia tidak ingin membuat putrinya itu sedih melihat rasa sedihnya. Jadi, sebelum melerai pelukannya, wanita parubaya itu lebih dulu menyeka air matanya, dan begitu pelukan terlerai, ia langsung tersenyum ke arah putrinya itu. Baiklah, Mama percaya kamu. Mama Bena, yakin sekarang kalau kamu memang sudah bisa bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Sebenarnya Mama sangat berat untuk melepaskanmu, tapi Mama tidak mau egois untuk tetap menahanmu di sini. Yang bisa Mama lakukan sekarang hanya mendukungmu dan membawamu dalam doa, tutur Catherine sembari tetap tersenyum. Terima kasih, Ma. Naya terlihat mulai meneteskan air mata. Sudah jangan menangis lagi. Sekarang kamu sepertinya sudah bisa berangkat ke bandara. Takutnya jalanan macet, jadinya nanti kamu bisa ditinggalkan pesawat. Catherine menyeka air mata putrinya, tanpa menanggalkan senyumannya. Naya menganggukkan kepalanya, lalu mengunci kopernya. Ayo, Ma, kita turun. Naya terlihat sudah siap untuk berangkat. Apa semua yang kamu butuhkan sudah siap? Paspor, visa. Sebelum pergi, Catherine kembali mengingatkan. Sudah kok, Ma. Semuanya sudah aku masukkan dalam tas. Aku lebih dulu mengamankannya tadi malam, sahut Naya. Setelah yakin semuanya sudah siap, dia wanita berbeda usia itu pun akhirnya keluar dari kamar Naya.
Oh, mobil yang membawa Naya baru saja meninggalkan rumah untuk menuju bandara. Mobil itu tidak dikemudikan oleh supir keluarganya, tapi Tio memang sengaja yang mengantarkan sendiri putrinya itu. Sementara Catherine tidak ikut karena ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Baru saja Catherine hendak beranjak masuk setelah melepas putrinya, tiba-tiba sebuah mobil masuk, membuat wanita parubaya itu menyurutkan langkahnya. Wanita itu memicingkan matanya untuk melihat siapa yang berada di dalam mobil itu. Begitu dia melihat sosok itu keluar dari mobil, mata Catherine sontak membesar terkesiap kaget melihat siapa yang datang. Siapa lagi dia kalau bukan Randy, pria yang sekarang dicintai oleh putrinya. "Selamat siang, Tante," sapa Randy dengan sopan seraya mencium punggung tangan Catherine. "Siang, Nak Randy, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Apa ada sesuatu yang penting?" tanya Catherine tanpa berbasa-basi lebih dulu. Randy menggaruk-garuk kepalanya, dan cengengesan. "Aku kesini mau bertemu Naya, Tan." "Dia ada kan?" tanya Randy. Bukannya dia sudah menolakmu. Tapi kenapa kamu masih ingin menemuinya, Nak? Apa kamu tidak membencinya?" Bukannya langsung menjawab kalau Naya sudah pergi, Naya justru balik bertanya tentang alasan pria itu datang. Raut wajah Randy seketika berubah muram. "Aku memang sudah ditolak Naya, Tante. Ingin aku membencinya dan berusaha melupakannya, tapi aku benar-benar tidak bisa, Tan. Rasa cintaku terlalu besar untuknya. Tadinya aku ingin menyerah dengan tidak menghubunginya 2 minggu ini. Itu karena aku tahu kalau dia belum bisa melupakan cintanya pada Ziad, tapi aku berpikir, alangkah pengejutnya aku kalau aku menyerah secepat ini. Aku merasa kalau aku itu seharusnya berusaha untuk membuat dia bisa mencintaiku," tutur Randy dengan panjang lebar dan tegas. Catherine menelisik raut wajah pria di depannya itu, untuk melihat kejujuran pria itu. Wanita parubaya itu seketika tersenyum lalu mengembuskan napasnya begitu melihat kesungguhan di wajah polisi muda itu. "Nak, terima kasih sudah mencintai putriku," tanpa melihat dari sikapnya yang dulu. "Tante tidak memungkiri kalau sebenarnya semua perubahannya tidak terlepas dari kamu yang selalu berusaha mengingatkannya. Tapi, Naya sudah pergi, Nak. Dia katanya akan melanjutkan pendidikannya di Amerika." Mata Randy sontak membesar mendengar informasi dari ibu yang melahirkan wanita yang dicintainya itu. "Kan Naya sudah pergi, Tante," ucap Randy dengan suara yang sangat lirih. "Iya, tapi dia baru saja pergi. Sedangkan pesawatnya akan berangkat 2 jam lagi," terang Catherine. "Kalau begitu, aku akan menyusulnya ke bandara, Tante. Aku pamit dulu." Sebelum pergi, Randy tetap tidak lupa untuk tetap mencium punggung tangan Catherine. "Nak Randy, tunggu dulu. Ada sesuatu yang harus kamu tahu," cegah Catherine sebelum pria itu benar-benar pergi. "Apa itu, Tante?" "Tante hanya ingin kamu tahu, kalau sebenarnya Naya juga mencintaimu. Dia hanya merasa kalau dia tidak pantas denganmu, mengingat dia itu mantan narapidana. Dia tidak mau kalau nantinya kamu akan dihadapkan dengan pilihan antara dia atau orang tuamu. Karena dia yakin kalau orang tuamu pasti tidak akan setuju jika tahu kalau dia mantan narapidana. Dia tidak ingin kamu jadi anak durhaka nantinya kalau seandainya kamu memilihnya," terang Catherine. "Astaga, dia benar-benar sudah salah, Tante. Mama dan papaku justru sudah tahu tentang Naya dan memintaku untuk memperjuangkannya." Randy mengusap wajahnya dengan kasar. "Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kamu sekarang kejar dia. Mudah-mudahan kamu bisa tiba tepat waktu." Randy tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kemudian pria itu pun berlalu pergi dari hadapan Catherine. Bersambung 95. 3,5 tahun kemudian. Hari ini hari yang benar-benar membahagiakan untuk Reina. Bagaimana tidak, hari ini adalah hari di mana dia sudah berhasil menyelesaikan sarjananya. Wanita ini satu anak itu tampak cantik dengan balutan kebaya kuning gading yang sangat kontras ke kulitnya yang putih. Bukan hanya Reina, Selena juga hari ini akan diwisuda. Walaupun dia yang lebih dulu kuliah dibandingkan Reina, tapi karena dia sempat mengambil cuti kuliah selama 1 tahun, akhirnya dia bisa menyelesaikan kuliahnya bersamaan dengan Reina, sang sahabat. "Selamat ya, sayang. Akhirnya kuliahmu selesai juga. Apa sekarang kamu mau tetap lanjut S2? Tanya Ziad dengan senyuman yang tersinggung manis hanya untuk istrinya itu.
Aku rasa tidak perlu, Kak. Ini aku rasa sudah cukup, sahut Reina, membalas senyum suaminya. Mendengar jawaban dari Reina, Ziyad sontak tersenyum smirk dan terlihat misterius. Kalau begitu, kita sudah bisa dong memberikan adik untuk Arka. Ziyad mengerlingkan matanya, menggoda Reina. Semburat merah sontak menghiasi pipi Reina, mendengar ucapan suaminya. Ia benar-benar malu, karena suaminya itu mengatakannya di depan kedua mertuanya, Selena dan suaminya serta adiknya Rido. Sementara Ayu Winda kakak iparnya tidak bisa datang, karena ada urusan penting. Apaan sih, Kak? Arka Yuda kan masih kecil, sahut Reina dengan bibir yang mengerucutkan bibirnya. Arka Yuda 2 bulan lagi akan 4 tahun, sayang. Nanti kalau adiknya lahir, dia kan sudah 5 tahun, ucap Ziyad akan tidak paham kalau sekarang istrinya itu tengah malu. Reina menggeram, merasa kesal dengan suaminya. Ia pun mendekatkan bibirnya ke telinga suaminya itu. Kak bisa tidak untuk tidak membicarakan hal seperti itu di sini. Ada mama dan papa, aku malu, bisik Reina. Ziyad sontak tertawa dan mentul hidung mancung Reina. Kenapa harus malu, sayang? Kita ini suami istri. Lagian papa dan mama kan sudah dewasa, jadi aku rasa mereka berdua bisa maklum, Ziyad dengan sengaja mengeraskan suaranya. Ziyad, sudahlah jangan paksa Reina. Yang merasakan hamil dan melahirkan itu, dia, bukan kamu. Kalau dia tidak mau, ya udah. Tiur yang dari tadi diam saja, akhirnya buka suara menimpali ucapan putranya itu. Tapi, garis bawah. Tidak ada tapi-tapi, yang jelas kalau bukan karena Reina yang mau, kamu jangan memaksa. Karena kalau terpaksa, itu akan menjadi beban buatnya. Asal kamu tahu, mood seorang ibu itu bisa berpengaruh pada janin yang dikandung, terang Tiur dengan panjang lebar. Dengarin kata Tante Tiur. Jangan mau enaknya saja, celetuk Selena dengan sudut bibir yang ditarik ke atas. Apaan sih, main ikut campur aja. Padahal kalau Reina hamil lagi, paling kamu juga akan minta Trisno hamilin kamu lagi, ejek Ziyad. Lah, buat apa aku minta dihamilin lagi? Kan aku memang sudah hamil lagi sekarang. Cetus Selena, membuat semua mata yang ada di tempat itu tak terkecuali Trisno membesar, terkesiap kaget mendengar pengakuan yang baru saja terlontar dari mulut Selena. Hamil, sayang, seru Trisno, sulit untuk percaya. Selena tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Kamu pasti bercanda kan? Trisno sama sekali tidak percaya, karena dia tahu benar sifat istrinya itu, yang suka membuat lelucon. Kak, aku memang suka bercanda. Tapi tidak mungkin aku menjadikan sebuah kehamilan menjadi bahan candaan, sahut Selena. Jadi kamu benar-benar hamil, sudah berapa bulan, dan kenapa kamu tidak memberitahukanku hal besar seperti ini? Trisno bertanya secara beruntun, sembari memegang lembut pundak sang istri. Baru 4 minggu, Kak, sahut Selena. Sudah 4 minggu dan kamu sama sekali tidak memberitahukanku. Benar-benar kamu ya? Trisno mulai kesal. Aku rencananya akan memberitahukanmu hari ini setelah pulang. Kemarin-kemarin aku tidak kasih tahu, karena aku tahu kalau kakak tahu aku hamil, kakak tidak akan mengizinkanku memakai sepatu heels ini. Aku kan ingin tetap tampil cantik di acara wisudaku. Trisno mengusap wajahnya dengan kasar mendengar alasan istrinya yang cukup konyol. Tapi akan lebih bahaya, sayang. Tapi, sudahlah, yang penting kamu baik-baik saja sekarang. Nanti, sepulang dari sini, kamu tidak bisa nolak. Kita harus tetap ke rumah sakit buat memastikan apa kehamilan kamu baik-baik saja, pungkas Trisno tegas. Untung kamu dulu tidak mau denganku. Kalau tidak, aku pasti akan sakit kepala terus dengan sikapmu, celetuk Ziyad. Oh, sementara itu jauh di benua lain, tepatnya di benua Amerika, tampak seorang gadis cantik yang kini juga tengah memakai toga dan jubah graduation. Karena hari ini juga wanita itu sudah selesai dengan kuliahnya. Wanita itu tidak lain adalah Naya. Dulu, Naya memang sangat egois, tapi di balik keegoisannya, dia adalah gadis yang sangat cerdas sehingga membuat gadis itu cepat menyelesaikan kuliahnya. Naya terlihat sangat bahagia, apalagi kedua orang tuanya Tio dan Catherine, datang dari Indonesia untuk menyaksikan kelulusannya. Bukan itu saja, yang membuat dia bahagia,
karena bersama dengan kedua orang tuanya itu tampak ada taraf adik laki-laki satu-satunya. 2 tahun belakangan ini, emang hubungannya dengan taraf adik laki-laki satu-satunya kini sudah dekat. Selamat ya, sayang, nanti malam kita akan rayakan kelulusanmu. Kita akan makan malam di luar. Catherine meraih tubuh putrinya itu kemudian dia peluk. Terima kasih, Ma, sahut Naya dengan tulus. Oh, bulan kini sudah berganti warna menjadi jingga, pertanda malam akan datang. Tampak Naya dan keluarganya berjalan memasuki sebuah restoran. Kenapa restorannya sepi seperti ini? Apa tidak ada pengunjungnya? Ya, Ma. Tanya Naya dengan mata yang memicing, mengedarkan tatapan ke segala penjuru. Mama kurang tahu, nak, ayo masuk saja, sahut Catherine. Begitu masuk ke dalam restoran itu, Maya Naya sontak membesar terkesiap kaget sekaligus berdecak kagum melihat suasana restoran yang sangat indah. Ada apa ini? Kenapa semuanya penuh dengan bunga-bunga yang indah? Gumam Naya, speechless. Kamu mau jawabannya? Coba kamu berbalik lagi, nak. Kamu akan tahu jawabannya. Naya mengenyitkan keningnya, lalu menoleh ke belakangnya. Alangkah kamu Naya saat melihat sosok pria yang sangat dia rindukan ada di depannya dengan membawa sebuket mawar merah yang sangat indah. Siapa lagi pria itu kalau bukan Randy? Ya, 3,5 tahun lalu, Randy tidak berhasil menyusul Naya, karena jalanan yang macet. Sebenarnya boleh saja, hari itu juga ia menyusul dengan penerbangan berikutnya. Tapi tiba-tiba Tio papanya Naya, muncul dan meminta padanya agar membiarkan Naya sendirian dulu, dengan alasan pria parubaya itu ingin membuat kuliah Naya lancar dan ingin memastikan apakah putrinya itu benar-benar sudah berubah. Kakak Randy, gumam Naya dengan suara lirih saking kagetnya. Iya ini aku, ini bunga untukmu, aku mohon terima ya, anggap saja ini hadiah ucapan selamatku karena kelulusanmu, ucap Randy dengan senyum manis di bibirnya. Senyum yang selama ini sangat dirindukan oleh Naya. Dengan tangan gemetar, Naya mengulurkan tangan menerima buket bunga itu dari tangan Randy. Kakak kenapa bisa ada di sini? Dan bagaimana kakak tahu aku di sini? Tanya Naya setelah mengucapkan terima kasih. Aku tahu dari Om Tio dan Tante Catherine. Asal kamu tahu, aku bahkan sudah 3 tahun juga di negara ini dan melanjutkan kuliah S2 di universitas yang sama denganmu. Selama ini aku hanya bisa melihatmu dari jauh, terang Randy, membuat Naya tersentak kaget. 3 tahun, bagaimana bisa? Kalau kakak sudah 3 tahun di sini, bagaimana dengan pekerjaan kakak sebagai polisi? Naya terlihat benar-benar bingung. Setelah kamu pergi, aku memutuskan untuk mundur dari kepolisian, walaupun aku tahu kalau menjadi seorang polisi adalah impian kecilku. Tapi, aku sama sekali tidak menyesali keputusanku karena memang setelah dipikir, aku juga harus meneruskan bisnis papa. Jadi aku memutuskan untuk kesini menyusulmu, untuk melanjutkan kuliah sekaligus menjagamu calon istriku, terang Randy dengan senyum yang tidak pernah tanggal dari bibirnya. Kak calon istri, desis Naya, gugup, iya, Nay, maukah kamu menikah denganku, Naya? Tiba-tiba Randy berlutut sembari mengarah cincin ke arah Naya. Please jangan tolak aku lagi. Asal kamu tahu, selama 3 tahun ini aku selalu tersiksa karena hanya bisa melihatmu dari jauh. Tolong jangan siksa aku lagi dengan penolakanmu. Sambung Randy lagi, ketika melihat Naya yang hanya diam saja. Asteris. Di sebuah hotel berbintang 5, tepatnya di sebuah ballroom, tampak terlihat kemeriahan resepsi pernikahan yang tidak lain adalah pernikahan Naya dan Randy. Ya, 2 bulan yang lalu atau di saat Naya wisuda, Randy menjelaskan pada Naya, panjang lebar, kalau sebenarnya orang tuanya tidak keberatan kalau seandainya dia menikah dengan Naya. Mendengar itu Naya merasa terharu dan akhirnya menerima lamaran pria itu dengan senang hati. Selamat ya, Nay, mudah-mudahan pernikahan kalian berdua bahagia sampai tua nanti dan ajal menjemput, ucap Reina yang datang menghampiri mempelai pengantin yang terlihat sangat bahagia. Terima kasih, Ren. Terima kasih ya sudah datang. Naya memeluk Reina lalu mencium pipi kanan dan kiri. Di belakang Reina tampak Ziad yang berjalan sembari menggandeng seorang anak kecil yang tidak lain adalah Arkayuda. Selamat, ucap Ziad singkat padat dan jelas. Terima kasih, Kak.
Sahut Naya yang walaupun tahu kalau pria yang pernah dicintainya itu masih dingin padanya, namun dia tetap tersenyum ke arah pria itu. Kemudian, wanita itu melihat ke bawah ke arah Arkayuda yang juga tengah menatapnya dengan tatapan polosnya. Melihat putra Ziyad dan Reina, yang tumbuh menjadi anak kecil yang menggemaskan, membuat mata Naya tiba-tiba meneteskan cairan bening membasahi pipinya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia membayangkan kalau dulu dia hampir saja menculik anak kecil itu. Ia tidak bisa membayangkan seandainya dia berhasil dulu, mungkin putra Ziyad itu tidak akan bisa tumbuh semenggemaskan itu, karena bisa dipastikan, dia akan menyiksa anak itu. Mengingat hal itu, membuat Naya benar-benar merasa dirinya sangat buruk dulu. Sayang, kamu menangis. Kenapa? Randi dengan lembut menyeka air mata yang membasahi pipi wanita yang baru saja sah menjadi istrinya itu. Naya tidak menjawab sama sekali. Ia hanya berjongkok agar bisa sejahat dengan wajah Arkayuda. Hai, Arka, kamu menggemaskan sekali. Naya mencubit pelan hidung mancung milik Arka. Aku memang tampan, Tante. Itu karena papaku juga tampan, sahut Arkayuda yang masih belum fasih dengan huruf R. Apa papamu yang muji dirinya tampan? Naya melirik ke arah Ziyad. Arkayuda tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mama juga bilang papaku tampan kok, Tante. Papaku tampan, mamaku cantik. Anaknya jadinya tampan jugalah, sahut Arkayuda yang membuat Naya semakin gemas. Ih, kamu benar-benar membuat Tante gemes. Nanti kalau Tante punya anak perempuan, kamu mau kan jadi menantu Tante? Jangan jawab, iya, nak. Nanti dianggap janji sama tantenya. Sambar Ziyad dengan cepat, membuat Naya mengerucutkan bibirnya kesal karena Ziyad mengingatkannya kembali masalah 4 tahun lalu. Apaan sih kamu? Aku kan ngajak anakmu bicara tapi kenapa kamu yang jawab? Protes Naya yang masih tetap setia berjongkok. Ya, buat antisipasi saja, tidak salah kan? Lagian bukan zamannya lagi main jodoh-jodohan. Biarkan mereka mencari dan memilih jodoh mereka sendiri nanti, ujar Ziyad, tegas. Lagian, anak kamu juga belum ada, tapi udah membicarakan perjodohan aja. Aneh kamu, sambung Ziyad lagi. Kenapa kamu jadi cerewet seperti ini sih, Kak? Reina aja dari tadi diam saja. Naya melirik ke arah Reina yang sedang senyum-senyum geli. Kamu kasih makan apa suami kamu, Ren? Kenapa dia bisa jadi secerewet ini? Naya mendengus ke arah Ziyad. Kasih makan daging mentah, sahut Reina singkat. Oh, Ziyad dan Reina kini sudah tiba di kediaman mereka setelah kembali dari acara resepsi pernikahan Naya dan Randi. Mereka berdua tentu saja langsung masuk kamar. Sementara Arkayuda sudah bermain di ruang mainan dengan asisten rumah tangga. Reina masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkannya dirinya. Sementara Ziyad menghempaskan tubuhnya duduk di atas sofa. Tidak perlu menunggu lama, Reina keluar dengan balutan handuk yang menempel di tubuhnya. Wangi sabun mandi langsung menyeruak menyambar hidung Ziyad. Ia pun langsung mengayunkan kakinya melangkah menghampiri Reina. Lalu ia memeluk pinggang Reina dan menempelkan dagunya di pundak istrinya itu. Kak, Sanai, kamu mandi dulu. Reina berusaha melepaskan tangan suaminya itu dari pinggangnya. Kamu boleh tidak berhenti bergerak. Aku hanya ingin memelukmu, jadi biarkan dulu seperti ini. Protes Ziyad yang akhirnya membuat wanita itu memilih untuk diam. Sayang, kita buat adiknya Arkayuda yuk. Bisik Ziyad, membuat tubuh Reina meremang seketika. Boleh, tapi kamu mandi dulu ya, Kak. Sahut Reina dengan lembut. Mata Ziyad sontak berbinar, bahagia mendengar jawaban dari sang istri. Sayang, kenapa harus mandi dulu? Toh nanti juga akan berkeringat lagi kan? Masa harus mandi berulang-ulang? Ziyad mencoba untuk menolak. Aku tidak mau tahu, Kak. Pokoknya kamu harus mandi dulu. Kalau tidak, jangan harap kamu garis bawah. Iya, aku mandi. Sambar Ziyad dengan cepat sebelum Reina menyelesaikan ucapannya. Pria itu pun kemudian mengayunkan kakinya melangkah ke arah kamar mandi. Tidak perlu menunggu lama, Ziyad pun keluar dari dalam kamar mandi dengan seutas handuk yang terlilit di pinggangnya. Ia mendekat ke arah Reina sembari senyum-senyum misterius. Tidak usah senyum-senyum, Kak. Apa yang kamu pikirkan tidak akan terjadi. Sekarang ambil kotak itu, Kak. Lihatlah,
Setelah kamu selesai mandi, yang kamu inginkan langsung akan tercapai. Reina menunjuk ke arah kotak yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil yang tergeletak di atas kasur. Apa ini? Tanya Ziyad dengan alis bertaut. Kalau mau tahu, buka saja, Kak. Reina terlihat senyum-senyum tidak jelas. Ziyad kemudian meraih kotak yang diberikan padanya, lalu dengan perlahan mulai membukanya. Mata pria itu sontak membesar, kaget melihat isi kotak yang ternyata alat tes kehamilan. Alat tes itu juga menunjukkan adanya 2 garis merah. Bahkan bersama dengan benda itu tampak juga selembar foto hasil USG. Sayang, ini maksudnya apa? Tanya Ziyad menatap penuh tanya ke istrinya. Kakak bagaimana sih? Masa tidak tahu apa maksudnya? Kakak tidak tahu baca ya? Reina mengerucutkan bibirnya. Kamu hamil ya? Tanya Ziyad memastikan. Mata Ziyad kembali membesar dan disertai dengan mulut yang sedikit terbuka, begitu melihat anggukan kepala dan sang istri. Kamu serius? Tanya Ziyad memastikan. Lagi-lagi Reina menganggukkan kepalanya. Sebenarnya tadi pagi aku sudah tahu, Kak, tapi aku sengaja tidak langsung kasih tahu kamu, karena aku yakin kalau aku kasih tahu, kamu tidak akan mengizinkanku ikut ke acara pernikahan Naya. Makanya aku tunggu saja sampai acaranya selesai. Tutur Reina sembari memamerkan deretan giginya yang rata. Ya ampun, sayang, lain kali kamu tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari suamimu ini. Coba seandainya terjadi sesuatu padamu dan anak kita tadi. Ucap Ziyad berusaha menahan rasa kesalnya. Kak, please deh jangan berlebihan. Tidak masalah kalau hanya menghadiri saja. Kecuali aku melompat-lompat di acara itu. Itu baru namanya aku cari penyakit sendiri. Sahut Reina yang sedikit kesal. Tapi garis bawah. Sudah deh, Kak, yang penting aku baik-baik saja. Bukannya itu sudah cukup, sambar Reina dengan cepat. Ziyad kemudian tersenyum dan menghampiri istrinya. Iya, sayang, jangan marah-marah ya. Maafkan aku yang terlalu cerewet. Aku hanya terlalu khawatir, dan itu karena aku terlalu mencintaimu. Terima kasih ya, sudah menjadi istri dan juga ibu yang baik. Terima kasih juga sudah mau mengandung anakku. Aku akan selalu berusaha menjadi suami dan papa yang baik untuk anak-anak kita. Aku benar-benar bersyukur memiliki istri seperti kamu. Kamu jodoh yang dipilihkan mama untukku, tapi sekarang bukan hanya mama, kamu juga sudah menjadi pilihanku. Tutur Ziyad panjang lebar tanpa jeda dan disusul dengan kecupan di puncak kepala istrinya itu. Ya cinta memanglah tidak boleh dipaksakan, namun cinta itu bisa hadir juga karena terbiasa. Terlebih lagi kalau cinta yang dibarengi dengan pengorbanan. Tamat.